Salam, selamat pagi dan salam kasih Yesus Kristus kepada semua jemaat Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada kita sepanjang minggu lepas. Dan pada pagi ini kita datang secara maya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada pada saat ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Sebelum kita lebih lanjut lagi untuk acara kita pada pagi ini, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan doa. Haleluya. Tuhan adalah Bapa kami di surga, terpujilah nama Engkau ya Tuhan yang selalu hadir dan berkarya dalam hidup kami umat-Mu. Saat ini dengan penuh ucapan syukur kami datang menghadap hadirat-Mu sambil mengingatkan segala kebaikan yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan menyerahkan semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi ini. Mereka juga akan merasakan jamahan kuasa daripada Engkau Tuhan. Bagi jemaat yang tidak berkesempatan untuk mengikuti ibadah pada pagi ini Tuhan, Engkau juga melewati mereka dimanapun mereka berada. Dan yang mereka yang di dalam keadaan kelemahan tubuh Tuhan, sakit pada saat ini Tuhan, Engkau memberi kesembuhan dan kelegaan kepada mereka Tuhan. Dan Engkau lindungi mereka Tuhan pada masa akan datang, supaya dapat mengikuti ibadah pada akan datang Tuhan. Tuhan, saat ini juga Tuhan, kami hendak memuji dan memuliakan Engkau melalui ibadah minggu ini. Kiranya ibadah saat ini Roh-Mu menyertai dari awal, pertengahan dan sehingga selesainya. Tuhan, sebentar juga Tuhan firman-Mu yang akan kami disampaikan sebentar melalui pastor kami Tuhan. Engkau lindunginya Tuhan di belakang kayu salib-Mu, agar semua yang disampaikannya Tuhan adalah kata-kata yang dari firman-Mu. Kiranya roh-roh jahat, roh-roh iblis ingin mengganggu dan mengacau kami ketika kami memfokus untuk mendengar daripada sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima keluar, dan biarlah Roh Kudus-Mu dan kuasa-Mu yang berkarya dan berbicara dalam hati kami masing-masing sepanjang ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami sambil mengucap syukur. Amin. Kau kuatkan aku bertahan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia.
katakan, Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
kasih Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Shalom. Selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan, khususnya jemaat BM Shalom. Selamat pagi sekali lagi. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan selamat. Dan kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan memberi masa bagi kita sekali lagi untuk bersama di dalam ibadah kita pada hari ini melalui online. Jadi kita pada hari ini akan bersama-sama di dalam perjamuan suci seperti yang saya umumkan di dalam grup kita. Okey, saya percaya jemaat Tuhan sudah mempersiapkan diri dan mempersiapkan semuanya untuk dilaksanakan bersama-sama pada hari ini. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Dan perjamuan suci kita pada hari ini dibawa satu tema yang mengatakan penderitaan Kristus. Jadi penderitaan Kristus ini nanti saya akan bagi kepada 10 tahap. Dan pada hari ini kita akan belajar yaitu permulaan penderitaannya, yaitu penderitaan tahap yang pertama. Di sini permulaan penderitaan Yesus Kristus itu nanti. Okey, yaitu di Taman Getsemani. Nanti kita akan baca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 36 sehingga ayat 46. Namun sebelum itu mari saya memimpin kita di dalam doa. Segala hormat, pujian dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, Tuhan Allah kami, Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Tuhan telah memberi kesempatan yang baik buat kami bersama pada hari ini untuk duduk bersama keluarga, bersama rakan-rakan kami Tuhan, untuk mengikuti ibadah kami yang kami lakukan secara online. Pada hari ini Tuhan Yesus kami bersyukur. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau membawa hati dan pikiran kami untuk Tuhan pada hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami sungguh-sungguh mau menghadap hadirat Tuhan. Dimanapun kami duduk di rumah bersama keluarga, kami menumpukan perhatian kami, memusatkan perhatian kami kepada Tuhan melalui ibadah kami pada hari ini. Jangan biarkan kuasa iblis membawa hati kami keluar daripada ibadah ini Tuhan. Tetapi kami akan mengikuti ibadah ini dari permulaan sampai selesainya Tuhan Yesus. Khususnya pada hari ini, suatu hari yang sangat istimewa buat kami bersama, yaitu kami bersama-sama di dalam perjamuan suci. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi sebaliknya kami ada oleh karena kasih anugerah Tuhan. Pada hari ini mempersiapkan diri kami menghadap meja perjamuan Tuhan, mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus melakukan suatu pengorbanan yang sangat besar, di mana kami tidak dapat membayangkannya Tuhan perkara itu terjadi. Sesungguhnya Tuhan kami Yesus Kristus sanggup melakukannya semata-mata ingin menyelamatkan kami daripada segala dosa yang telah kami lakukan. Sepatutnya kamilah yang harus dihukum. Sepatutnya kamilah yang seharusnya mati ataupun mengalami maut. Tapi sebaliknya Yesus mengalaminya. Dan kami diangkat semula. Kami diberi pengharapan semula untuk meneruskan kehidupan kami. Tuhan telah melakukan perkara luar biasa itu kepada kami. Dan Tuhan, Engkau telah mengangkatkan kami.
menjalankan kehidupan kami dengan penuh semangat dan pengharapan, dan Tuhan memulihkan keadaan kami melalui kematian Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, biarlah melalui acara kami, khususnya perjamuan suci ini, kami diperkuatkan lagi di dalam iman kepercayaan kami kepada Tuhan, untuk kami meneruskan kehidupan kami di masa-masa akan datang. Apatah lagi menghadapi situasi yang sekarang ini Tuhan begitu jahat, begitu menakutkan ya Tuhan, begitu menyedihkan keadaan dunia ini. Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan atau perjamuan suci ini Tuhan, kami dikuatkan, kami lebih bersemangat lagi untuk meneruskan hidup ini, untuk melayani Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan mengagungkan, memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang mengendalikan acara ini, Engkau rapi hamba-Mu supaya hamba-Mu dapat mengendalikannya dengan baik. Dan kuduskanlah kehidupan hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu layak mengendalikan perjamuan suci ini dengan baik pada hari ini. Dan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sempat mengikuti ibadah ini pada hari ini, khususnya ketika mengambil perjamuan suci ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami hancurkan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mau mengganggu kami, suasana kami di dalam kami menjalani ibadah ini Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Penderitaan Kristus, inilah yang harus kita ketahui sebelum kita mengambil perjamuan suci pada hari ini. Seperti yang saya katakan tadi, permulaan penderitaan Kristus terjadi di Taman Getsemani, yang saya kategorikan sebagai tahap pertama penderitaan Kristus. Kita lihat dalam Injil Matius pasal 26 ayat 36 sehingga ayat 46. Berbunyi demikian, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Demikian pembacaan kita pada hari ini. Ya, saudara ibu bapak yang saya kasihi, permulaan penderitaan Yesus terjadi di Taman Getsemani. Ketika ia pergi berdoa, sebab ia tahu apa yang akan berlaku di dalam kehidupannya. Sudah tiba waktunya dia harus melalui penderitaan. Tapi Yesus datang memulakan menghadapinya dengan doa. Dan tidak ada cara lain. Dia harus berdoa untuk menyerahkan semuanya. Sebab itu adalah rencana Allah di dalam kehidupan manusia. Nah, saudara, ketika mereka berada di Taman Getsemani, ketika dia mulai berdoa, ada beberapa perkara yang bermain-main di dalam pikirannya, ataupun ada beberapa perkara yang merupakan suatu hal yang mengganggu pikirannya pada masa itu.
Dan perkara itu tercatat di dalam firman Tuhan. Yang pertama di dalam ayat 37 berkata, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Nah, ini satu hal yang berlaku di dalam tubuh Tuhan Yesus, dan berkata seperti mau mati rasanya. Nah, ini satu hal, perkara yang timbul di dalam diri Tuhan Yesus ketika merasai permulaan penderitaan itu. Nah, saudara, ibu, bapak yang saya kasih, maksudnya adalah sebab ia, yang walaupun dia Tuhan, tetapi dia datang ke dunia ini sebagai manusia, betul-betul manusia, mengalami tubuh jasmani, dan tubuh jasmaninya lah yang merasakan kesakitan ataupun kesedihan itu, sehingga terungkap ataupun timbul perasaan seperti ini di dalam dirinya. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah permulaan penderitaan Yesus, ataupun tahap pertama penderitaan Yesus di Taman Getsemani. Dan apa yang berlaku ketika ia begitu sedih dan gentar dan seperti mau mati rasanya, kata firman Tuhan, peluh Yesus menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan jatuh ke tanah, sebab ia sangat takut. Nah, saudara, ini yang saya katakan sebentar tadi, hidup jasmani, kehidupan jasmani yang ada pada Tuhan Yesus yang membuat dia merasa ketakutan. Ini terjadi di dalam Injil Lukas, ya, tercatat di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 44. Tetapi tidak berarti Tuhan Yesus takut dan melarikan diri, tidak menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Tidak. Yang walaupun manusia jasmaninya, ia merasa takut, sedih dan gentar, dan juga mengalami suatu tekanan yang sangat berat, ia juga tetap menyerahkan dirinya kepada Tuhan, untuk menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Nah, saudara, ibu, bapak yang saya kasih, selain daripada merasa sedih, merasa gentar, dan merasa peluhnya ya menjadi seperti darah, dia menetes ke tanah. Sebab apa, saudara? Sebab ia terlalu mengalami satu tekanan yang amat berat di dalam kehidupannya. Ya, karena tekanan itu menekan kehidupannya, jiwanya, tubuhnya. Dan akhirnya menurut satu tafsiran yang saya baca, jadi pembuluh darah halus di dalam tubuh Tuhan Yesus itu pecah. Sebab kesedihan itu, sebab tekanan yang terlalu berat. Apa tidaknya? Dia harus mati, kan? Kalau orang katakan besok kamu mati, pasti kamu akan merasa tertekan dan tidak dapat tidur untuk sepanjang malam, tidak tenang. Jadi inilah yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Akhirnya pembuluh darahnya pecah di dalam tubuhnya, dan akhirnya mengeluarkan darah bercampur dengan peluhnya. Ini yang dikatakan, ini akibat daripada tekanan yang begitu berat, ya, saudara, ibu, bapak yang saya kasih. Nah, inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani ketika ia berada di sana bersama dengan beberapa muridnya untuk pergi berdoa mempersiapkan dirinya. Walau bagaimanapun, ia tidak menolak penderitaan itu. Ia menghadapinya sebab ia tahu bahwa dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan. Ini yang terjadi, saudara. Dan dia tetap berdoa. Maksud doanya ialah supaya Allah Bapa di surga menguatkan dia untuk menghadapinya sehingga selesai. Ini yang terjadi di dalam ayat yang ke-37. Dan manakala dalam ayat 39 berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Nah, ini juga suatu perasaan yang menunjukkan perasaannya sangat sedih. Rasanya seperti mau mengelakkan diri. Ini yang ada
sehingga mengungkapkan di dalam doanya kepada Allah Bapa, sekiranya mungkin Bapa, biarlah cawan ini berlalu, maksudnya biarlah penderitaan ini berlalu, maksudnya biarlah tidak mati melalui kematian. Ya, ini menurut pengertian kita di dalam ayat ini. Oke. Jadi menunjukkan kesedihannya, ya, menunjukkan tekanan yang ada, menunjukkan yang penderitaan itu sangat berat, menuju kepada suatu kematian. Ini mati, ya, berat sekali, dan manusia sesungguhnya tidak sanggup menghadapinya. Ya, ini yang dialami oleh Yesus Kristus. Ya, jadi apa yang kita mau mengerti daripada ayat yang ke-39 ini? Hidup di dalam tubuh jasmani Yesus, ia merasa takut untuk mengalami kematian jasmani ini. Namun ia juga tidak bermaksud untuk bebas ataupun lari daripada kematian ini. Sebab ia sudah bertekad datang dari kerjaan Allah, ia untuk mati karena dosa-dosa manusia. Ya, dia sudah bertekad. Jadi dia tidak dapat melarikan dirinya. Dia harus melakukannya oleh karena kasihnya. Walaupun sebagai tubuh jasmani, memiliki tubuh jasmani, dia merasa takut. Tetapi ia adalah Allah kita, ia adalah Tuhan kita. Ia harus melakukannya demi keselamatan kita sebagai manusia. Betapa berbagai perasaan yang bermain-main di dalam hati ataupun pikiran Tuhan Yesus ketika itu. Coba kita bayangkan, jikalau kita yang mengalami perkara yang sama, bagaimana kehidupan kita? Apakah kita mampu untuk menghadapinya? Ataupun mungkin ketika orang katakan kamu harus hukum mati, mungkin sebelum hukum mati itu tiba kepada kita sudah mati terlebih dahulu. Ya, sebab tekanan itu besar sekali, penderitaan itu besar sekali. Nah, Yesus berdoa agar kematian jasmaninya dapat diterima. Ia sebagai harga tebusan yang penuh bagi dosa-dosa umat manusia, saudara. Walau bagaimanapun, Yesus tetap menyerahkan dirinya untuk mengalami kematian jasmani dan pemisahan rohani dari Bapaknya di surga agar dapat menyediakan keselamatan bagi manusia. Nah, ini yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupannya bagi umat manusia yang ada di dunia ini. Ya, saudara, ibu, bapak yang saya kasih, beginilah permulaan penderitaan Yesus Kristus itu di Taman Getsemani. Ya, kita bayangkan perkara yang seperti ini. Jadi kita boleh tahu yang dia begitu sedih. Perkataan firman Tuhan itu menunjukkan kesedihan yang begitu luar biasa. Tetapi walau bagaimanapun, dia harus maju juga, dia harus melangkah juga, harus menghadapinya. Dia tidak akan mundur, sebab dia adalah juru selamat. Dia tahu bahwa dia datang menyelamatkan. Dia harus maju, dia harus melakukannya, yang walaupun berat juga rasanya. Saudara, ibu, bapak yang saya kasih, oleh sebab itu bersama-sama kita sentiasa percaya kepada Tuhan, tunduk dan bersandar kepadanya. Sebab ia sudah melakukan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Tanpa kita tahu, tanpa kita sadar, ia melakukan perkara besar. Firman Tuhan yang menyatakannya kepada kita. Mari kita berdoa. Ketika engkau berada di Taman Getsemani, firman Tuhan di dalam ayat 37 berkata, maka mulailah ia merasa sedih dan getar. Yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, mengalami permulaan penderitaan ini. Firman Tuhan menceritakan bahwa kesedihan yang begitu besar dialami oleh Yesus sendiri dan juga merasa gentar menghadapi kematian itu. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang besar itu, maka engkau melangkah juga, maka engkau ke depan juga untuk melakukannya. Dan di dalam ayat 39 berkata, Bapa, jikalau sekiranya mungkin,
biarlah cawan ini berlalu daripadaku, menunjukkan ketidaksanggupan Yesus secara tubuh jasmani menghadapi kematian ini. Karena itu adalah penderitaan besar. Dan ketika Yesus berada di Taman Getsemani, firman Tuhan katakan bahwa peluh Yesus bercampur dengan darah menetes ke bumi, membuktikan tekanan yang begitu besar yang Tuhan Yesus alami. Nah, inilah perkara yang pertama yang bermula di Taman Getsemani ini. Inilah permulaan pengalaman penderitaan yang Tuhan Yesus hadapi ketika itu. Tuhan, kami datang kepadamu. Pada hari ini kami ada pada hari ini oleh karena hal yang besar Engkau telah lakukan. Kami boleh menyembah, kami boleh percaya kepada Yesus, kami boleh menyebut nama Tuhan Yesus pada hari ini oleh karena perkara yang seperti ini sudah terjadi di dunia ini Tuhan. Engkau yang telah membebaskan kami, Engkau yang telah memutuskan ikatan dosa itu daripada kehidupan kami, membawa kami melalui kematian-Mu untuk datang kepada Allah Bapa. Dan Engkau merupakan pengantara kami di antara manusia dengan Allah Bapa. Dan hari ini hubungan manusia dengan Allah Bapa sudah terjadi melalui kematian Yesus Kristus itu. Bermula di Taman Getsemani, Tuhan Yesus begitu menderita, tertekan begitu luar biasa. Namun Tuhan Yesus tidak pernah berpikir untuk terlepas daripada kematian ini. Ya, walaupun pernah meminta supaya cawan itu berlalu ataupun cawan itu lalu, tetapi Tuhan Yesus tetap ke depan untuk menghadapinya. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu dengan perkataan kami, yaitu terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak memilih muka, memandang muka. Engkau mengalami pengorbanan itu, mengalami kematian itu oleh karena membebaskan kami. Dan pada hari ini kami dilepaskan. Kami yang dahulunya hidup di dalam kegelapan, kami dibawa kepada dunia terang dan dapat melihat terang yang ada pada Allah, dan kami dapat bersama-sama dengan Allah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu, pengikut-pengikut-Mu, murid-murid-Mu Tuhan, yang setia seperti Tuhan Yesus. Ya, walaupun harus mengalami berbagai penderitaan di dunia ini, tapi kami harus setia seperti mana Engkau telah setia kepada kami. Tuhan Yesus, inilah janji kami kepadamu. Dan berkati kehidupan kami supaya kami tidak akan lupa akan janji-janji ini Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Dan Tuhan bersama kami di dalam kami menghadapi perjamuan suci. Dan melalui perjamuan suci ini Tuhan, kami akan tetap kuat di dalam iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan tidak pernah akan mengalami perkara-perkara yang tidak Tuhan inginkan, yaitu mengalami iman yang mundur, iman yang kurang, atau iman yang hilang sama sekali. Kami doakan itu tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan kami. Tetapi kami akan terus kuat ya Tuhan. Terus kuat dan menjadi orang yang percaya kepadamu, yang selalu datang kepadamu, memuliakan Engkau Tuhan, memberitakan firman-Mu, dan menjadi terang, menjadi berkat di mana saja kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal 11
ayat 23 berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara ibu bapak yang saya kasihi, mari kita menyiapkan perjamuan kita. Kita ambil roti seperti apa yang Tuhan Yesus katakan ataupun firman Tuhan katakan kepada kita. Mari kita bersama-sama. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Silakan. Mari kita mempersiapkan air kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Silakan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Puji Tuhan. Sekali lagi, mari kita datang pada Tuhan untuk berdoa. Dan saya memimpin kita di dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Kami telah bersama-sama mengambil perjamuan suci sebentar tadi. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Inilah yang seharusnya menjadi tanggung jawab kami sebagai orang percaya kepada Tuhan. Tuhan, biarlah semangat ini, semangat yang mau memberitakan kematian Tuhan, semangat kekristenan kami, semangat iman percaya kami kepada Tuhan, semangat apa saja hidup kami di hadapan Tuhan, semangat memuliakan Tuhan, semangat persekutuan bersama Tuhan, semangat ibadah kepada Tuhan, biarlah itu kekal ada di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh karena kematian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jangan pernah itu hilang daripada kehidupan kami. Jangan biarkan kami meninggalkan kasih kami terhadap Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus tidak pernah pernah melalaikan dan melupakan kasih yang Engkau janjikan kepada kami. Kasih begitu besar dan luar biasa kepada kami, Tuhan. Dan biarlah itu juga yang ada pada diri kami, mengasihi Yesus dalam seluruh kehidupan kami, jiwa dan raga kami. Tuhan, inilah kami. Kami maju di dalam langkah kehidupan kami hari demi hari hanya bersama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Kau tolong kami untuk melangkah
Segala cabaran tantangan yang datang, Tuhan kuatkan kami sehingga kami mampu menghadapi semuanya, Tuhan Yesus. Sehingga kami mengalami kemenangan seperti mana yang Tuhan inginkan kepada kami, ya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Saya berdoa untuk seluruh umat Tuhan lewat dari penjamuan suci pada pagi ini. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Haleluya Tuhan. Bagi umat-umat-Mu yang mengalami masalah, Tuhan hadir dan angkat masalah mereka. Tuhan berikanlah kepada kami semua apa yang kami perlukan untuk kehidupan ini. Jauhkan kami daripada segala macam sakit penyakit, ya Tuhan. Khususnya pandemik COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia pada hari ini. Kami doakan Tuhan, Kau bebaskan kami daripada semuanya. Kami doakan juga pada hari ini Tuhan, Engkau hapuskan. Kami berdoa dalam nama Yesus, hapuskan kuasa pandemik COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hadirlah di dalam kehidupan kami semua. Untuk segala rancangan kami sepanjang minggu depan, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Berilah hikmat-Mu kepada kami untuk menjalani kehidupan kami hari demi hari, Tuhan. Sebab keadaan dunia ini pada hari ini sangat susah. Dan khususnya juga di daerah kami, daerah Sibu, Tuhan, di dalam keadaan zon merah, kami tahu bahwa kehidupan di sini sangat susah. Namun demikian kami minta kepada Tuhan, Engkau memberi hikmat kepada kami, supaya kami dengan hikmat-Mu bijaksana untuk menjalani kehidupan kami. Kami tidak akan menjalani dengan sembarangan Tuhan, tapi harus berhati-hati. Sebab kami harus menjaga diri kami sendiri. Kami menjaga keselamatan diri kami sendiri. Dan kami adalah barisan hadapan yang juga turut serta di dalam berperang melawan dan menangani, menghapuskan kuasa COVID-19 ini. Tolonglah Tuhan supaya ketika kami setia melakukannya, niscaya Tuhan bersama dengan kuasa Allah, maka COVID-19 akan hilang lenyap dari atas bumi ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu yang bekerja di mana saja Tuhan. Kau selamatkan. Tuhan Yesus, yang bersekolah juga, walaupun sekolah sedang dihentikan pada waktu ini, Tuhan Kau siapkan. Sebab persekolahan mereka, pembelajaran mereka melalui online juga, Tuhan Kau memberkati anak-anak-Mu yang bersekolah. Dan apapun aktiviti yang kami lakukan setiap hari Tuhan, untuk sepanjang minggu depan ini Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami dan mendahului kami. Dan Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa, yang selalu memberi kepastian kepada kami untuk selalu dalam keadaan yang selamat. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih jemaat Tuhan, dan sebab dapat bersama pada hari ini, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang.